Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat dan Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Alangkah baiknya kalian harus selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah nomor satu. Jika kalian sakit pada pagi hari ini, kalian tidak akan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dan itu akan sangat rugi untuk diri kalian sendiri. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu apakah hari ini ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Coba tolong ketua kelas periksa absennya apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Ya, semua hadir ya, bagus, itu dipertahankan. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberikan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, tolong anak-anak disiapkan alat tulisnya dan juga buku-buku paketnya. Ya, baiklah. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu ingin tanya, masih ada yang ingat tidak materi kita sebelumnya itu mengenai apa? Kalau ada yang tahu, coba acukan tangannya. Ya, coba silakan Bayu. Ya, betul sekali ya, bahwa materi kita sebelumnya itu membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya, masih ingat tidak apa itu akuntansi? Karena ini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang tahu, coba acukan tangannya lagi. Ya, coba silakan Tama. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu di minggu lalu kita juga membahas mengenai pemakai informasi akuntansi di mana ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Baiklah, kita langsung lanjut ke materi pada pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana kita akan membahas poin mengenai definisi persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur, dan juga bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Nah, baiklah kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian atau definisi dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Ya, silakan coba Ana. Iya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Ana bahwa persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar akuntansi yang menunjukkan keseimbangan suatu perusahaan. Nah, persamaan dasar akuntansi juga menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan juga pasiva. Nah, untuk pengertian aktiva dan juga pasiva, kalian bisa baca bukunya karena di situ sudah ada. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi, di mana unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ini ada yang namanya aset, ada yang namanya liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk aset itu dibagi lagi, ada yang namanya aset lancar dan juga aset tetap, di mana aset lancar ini adalah yang masa bendanya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tetap itu lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari aset lancar itu seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aset tetap, contohnya itu seperti peralatan, gedung, dan juga tanah. Nah, untuk itu Ibu ingin tanya nih sebelumnya, ada yang tahu tidak apa bedanya perlengkapan dan juga peralatan? Kalau misalnya spidol ini itu namanya peralatan atau perlengkapan. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba acukan tangan. Iya, coba kan, silakan Lisa.
Iya, betul sekali ya bahwa spidol ini adalah perlengkapan. Mengapa dikatakan perlengkapan? Karena spidol ini masa bendanya itu kurang dari 1 tahun. Dia tidak akan bisa dipakai lebih dari 1 tahun karena kita pakai terus dan dia akan cepat habis. Nah, kalau misalnya meja ini dia masuk ke peralatan atau perlengkapan. Coba ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, acukan tangan. Iya, coba silakan Ihsan. Nah, mengapa meja ini dikatakan peralatan? Ada yang tahu tidak? Iya, coba silakan. Iya, betul sekali ya. Mengapa meja ini dikatakan peralatan? Karena meja ini masa bendanya itu lebih dari 1 tahun. Dia tidak akan cepat rusak. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan yang mana namanya peralatan dan juga yang mana namanya perlengkapan. Baiklah, kita langsung lanjut ke unsur yang kedua, itu mengenai liabilitas, di mana liabilitas ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Lalu selanjutnya unsur dari persamaan dasar akuntansi ini ada yang namanya ekuitas, di mana ekuitas ini dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan juga pengambilan uang pribadi. Nah, langsung lanjut ke selanjutnya, itu ada yang namanya bentuk persamaan dasar akuntansi, di mana bentuk dasar akuntansi ini adalah yang mempengaruhi jumlah nominal dan juga aset, liabilitas, serta ekuitas. Dimana kalau kita akuntansinya itu bentuknya itu seperti harta sama dengan hutang plus modal. Nah, baiklah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya. Nah, setelah yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu tidak? Masih ingat tidak apa tadi unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi? Ya, coba silakan. Iya, betul sekali ya bahwa unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi ada 3, yaitu ada aset, ada liabilitas, dan juga ada ekuitas, di mana aset tadi juga dibagi menjadi 2, yaitu ada aset lancar dan juga aset tetap. Lalu liabilitas dibagi lagi menjadi liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu juga ada yang namanya ekuitas. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin tanya kepada kalian lagi mengenai kesimpulan kita pada materi hari ini. Nah, coba Ibu ingin tanya dengan coba Dika, coba sebutkan kesimpulan kita pada materi hari ini apa? Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan juga pasiva, di mana aktiva itu merupakan seluruh kekayaan yang kita miliki, sedangkan pasiva itu adalah sumber pembelanjaan kekayaan, baik itu berupa modal pemilik maupun liabilitas dari kreditor. Nah, selanjutnya juga kita tadi mempelajari mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, di mana ada 3 unsur, yaitu unsur aset, liabilitas, dan juga ekuitas, di mana aset dibagi menjadi 2, ada yang aset lancar dan juga aset tetap. Lalu ada yang namanya unsur liabilitas juga dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu ada yang namanya ekuitas, di mana ekuitas ini dipengaruhi oleh akun pendapatan, beban, dan juga pengambilan uang pribadi dari pemilik. Nah, selanjutnya itu coba kalian buka buku paket kalian. Buka buku halaman 44. Nah, di situ ada tugas portofolio. Nah, tugas ini harus kalian kerjakan di rumah ya. Ini akan sebagai tugas kalian untuk hari ini. Lalu minggu depan tugas tersebut akan dikumpulkan. Baiklah, Ibu ingin ingatkan lagi kepada kalian untuk membaca lagi bukunya di rumah.
untuk materi kita selanjutnya, di mana materi kita selanjutnya itu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Dibaca lagi ya bukunya di rumah, jangan lupa. Baiklah, mungkin itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.